Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Darul Susmanto, guru IPS SMP Negeri 1 Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif dengan sub pembahasan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi, kemudian menjelaskan pengaruh keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan, serta menjelaskan perdagangan bebas. Kita mulai saja. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya, ada di slide. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia tentunya ya. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Nah, ini perhatikan gambarnya seperti ini. Ya, ada iklan. PT Freeport merupakan sebuah perusahaan afiliasi Indonesia Amerika ya, dari PT Freeport McMoran. Kemudian PT Freeport Indonesia ini aktivitasnya adalah menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji besi ya, yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, tepatnya di Provinsi Papua. Selanjutnya adalah perusahaan tambang minyak negara. Nah, perusahaan tambang minyak dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi negara kita. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan kilang minyak seperti berikut ini. Yang pertama, kilang minyak Pangkalan Berandan. Pangkalan ini berdiri tahun 1883, yaitu sejak masih zaman Belanda ya. Beroperasi tahun 1892, berada di Sumatera Utara, ditutup tahun 2007 karena tidak cukup pasokan minyak mentah dan gasnya. Kapasitasnya waktu itu 5.000 barel per hari. Kemudian kilang minyak yang kedua yaitu kilang minyak Dumai. Kilang ini mampu memproduksi mencapai 133.000 barel per hari, terdiri dari BBM dan non-BBM. Kilang ini berada di Provinsi Riau, Pulau Sumatera. Kilang minyak Cilacap. Nah, ini yang ketiga. Kilang minyak ini berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Kapasitasnya 348.000 barel per hari. Nah, ini kilang minyak Cilacap pernah terpapar juga. Kilang minyak Balikpapan. Nah, kilang minyak ini terdiri dari kilang minyak Balikpapan 1 dan Balikpapan 2. Memproduksi minyak mentah menjadi produksi yang siap dipasarkan untuk BBM dan non-BBM. Kapasitasnya 260.000 barel per hari. Kilang ini berada di Kalimantan. Yang kelima, kilang minyak Kasim. Nah, kilang minyak Kasim ini berada di daerah Papua ya, termasuk memasok kebutuhan Maluku dan Papua. Kapasitasnya 10.000 barel per hari. Yang selanjutnya ada yang keenam yaitu kilang minyak Balongan. Ini kalian mungkin tahu. Kilang minyak Balongan ini tepatnya berada di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kilang ini memproduksi premium Pertamax, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, LPG, Pertalite. Kapasitasnya itu mencapai 150.000 barel per hari. Ini juga pernah terbakar. Selanjutnya adalah kilang minyak Cepu. Nah, kilang minyak Cepu ini manfaatnya banyak, terutama untuk angkatan perang. Ditopang oleh 6 lapangan minyak, yaitu Kawenangan, Nglondo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambakrejo. Kapasitasnya itu mencapai 235.000 barel per hari. Posisi kilang ini berada di Jawa Tengah,
tepatnya di Kabupaten Blora. Pusat ekonomi selanjutnya adalah batik. Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu ekonomi kreatif yang dikembangkan sejak dulu. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan teknik tertentu yang memiliki kekhasan batik Indonesia, baik secara teknik, pengembangan motif, maupun budaya yang terkait. Batik yang terkenal di Indonesia ada batik Solo, batik Yogyakarta, batik Pekalongan, dan batik Cirebon. Dilihat dari tekniknya, membatik dibagi menjadi 3, yaitu batik tulis, merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang ditulis menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dalam waktu 2-3 bulan. Nah, ini contohnya teknik membatik dengan cara teknik tulis. Selanjutnya adalah batik cap. Ini yaitu kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk menggunakan cap. Cap ini biasanya terbuat dari tembaga. Nah, waktunya bisa 2-3 hari untuk mengerjakan satu kain. Ini lebih cepat. Kalau tadi bisa 2-3 bulan, kalau batik cap bisa 2-3 hari selesai. Batik itu siap dipakai. Contohnya. Kemudian batik lukis. Nah, batik lukis ini tekniknya tidak jauh berbeda dengan batik tulis ya. Dengan cara melukis pada kain putih. Nah, ini tekniknya hampir sama dengan batik tulis. Pusat-pusat lainnya ini ternyata bisa kita pelajari juga di hal-hal yang lain. Kita lanjutkan kepada pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Ya, pengaruh yang pertama adalah adanya migrasi penduduk. Apa sih migrasi? Migrasi penduduk ini merupakan perpindahan penduduk ya. Perpindahan itu bisa masuk, bisa keluar, atau bisa datang, atau bisa pergi. Itu perpindahan. Nah, sebagai contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Misalnya sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Mimika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan bandar udara yang sekarang menjadi kota Timika. Ini jadi tadinya hutan belantara, karena ada tambang jadi kota. Transportasi. Nah, untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, termasuk antar pemerintah, antar wilayah ya, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk berjalan dengan baik. Di Papua, setelah ada PT Freeport tahun 1971, Freeport membangun bandar udara Timika. Ya, ini contohnya ya. Kemudian lembaga sosial ekonomi juga mengalami perubahan dengan kemajuan teknologi dan informasi di zaman globalisasi seperti televisi, komputer, internet, dan lainnya, mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh, PT Freeport membangun sekolah untuk mendidik suku Amung dan Kamoro dari berbagai daerah pedalaman Papua. Dari sisi pendidikan, sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Pada tahun 2003, dibangun Institut Pertambangan Newangkawi (IPN) untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangnya. Ya. Di dunia pekerjaan pasti juga berpengaruh. Dengan munculnya pusat-pusat unggulan ekonomi, maka berdampak pada pertumbuhnya produk
si barang dalam negeri meningkat. Kemudian di situ muncullah berbagai usaha yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam dunia ekonomi tersebut. Nah, Freeport, tidak semua orang yang di wilayah Freeport itu adalah pekerja tambang, tapi mereka membuka usaha yang lain juga. Karena di situ mereka memerlukan makan, memerlukan tempat tinggal dan sebagainya. Memunculkan pekerjaan-pekerjaan selain pekerjaan utama di sini. Nah, ini untuk pasar bebas, sepertinya untuk materi selanjutnya ya. Nah, kali ini cukup saja. Mungkin kalian bisa mengerjakan dua soal nih. Perhatikan ya. Dari yang sudah kita bahas tadi, sebutkan beberapa pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Terus, yang kedua, jelaskan dampak adanya pusat keunggulan ekonomi. Nah, itu ya, soalnya ada dua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bab atau pembahasan berikutnya, yaitu tentang pasar bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.